Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1. Ekonomis terbagi atas penghapusan nol pada dinar Iraki. Ini adalah artikel lama dan mari kita ambil dan belajar darinya. Harapan kami setelah kekacauan pemilu ini berakhir. Ini akan berakhir dan tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Saya punya banyak artikel seperti ini. Baca di artikel ini. Kami melihat 3 alasan mengapa proyek untuk menghapus nol belum terjadi. Pada titik ini mereka semua hanyalah alasan karena Iran mendukung korupsi adalah alasan utama. Kurung tutup. Sementara Bank Sentral Irak mempertimbangkan menghapus 3 dari mata uang selama beberapa tahun, para ekonom tetap terbagi tentang bagaimana pasar akan terpengaruh. Bank Sentral Irak CBI telah berusaha menghapus 3 dari mata uang Irak sejak 2003. Oh, tunggu sebentar, ini tidak benar karena catatan 3 besar bahkan tidak dikeluarkan sampai Oktober tahun 2003. Saya rasa ini isu interpretasi dari bahasa Inggris dari bahasa Arab. Saya rasa itu berarti mata uang itu ada sejak 2003. Kurung tutup. Proyek ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran di antara masyarakat Irak dan dalam komunitas bisnis, dan ekonom Irak terbagi. Sementara beberapa mendukung proyek dan menganggapnya kesempatan untuk menurunkan inflasi dan pengangguran, yang lainnya memperingatkan kejutan ekonomi yang mungkin menang atas pasar Irak sebagai hasil penerapan proyek tersebut. Setelah amandemen yang dibuat CBI, pelaksanaan proyek tersebut ditunda beberapa kali. Ini karena ketakutan yang sebagian besar berhubungan dengan kurangnya keamanan. Kehadiran pasar terbuka bagi komoditas asing tanpa ada batasan apapun. Prevalensi uang palsu di pasar dan korupsi merajalela di negara. Independent Iraq News Agency INA, mengutip Abdul Hussein Al-Yasiri, anggota Komite Keuangan Parlemen Irak, sebagaimana mengatakan bahwa 2014 akan menyaksikan penghapusan nol dari mata uang Irak. Dia mencatat bahwa penghapusan akan terjadi dalam koordinasi dengan CBI, dan karena hasil dari proyek tersebut, jumlah uang kertas yang beredar akan berkurang dari 4 miliar menjadi 1 miliar. Haider Al-Abadi, Kepala Komite Keuangan Parlemen Irak, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa sementara menghapus nol dari mata uang saat ini mungkin, hal ini ditunda sampai setelah pemilihan parlemen. Dia mencatat bahwa studi dilakukan untuk memastikan bahwa setelah perubahan mata uang, pemalsuan terbatas dan bahwa Irak tidak kembali ke perdagangan mata uang lama. Langkah menghapus nol dari mata uang telah ditunda beberapa kali, memimpin Komite Ekonomi Parlemen untuk menuntut CBI mempercepat proyek ini, seperti yang dilaporkan Al-Sharqiyah. Dalam sebuah konferensi berita yang diselenggarakan tanggal 6 Juli, Komite Ekonomi mengonfirmasi bahwa penghapusan nol akan menyebabkan peningkatan nilai dinar Irak dan akan memiliki dampak positif, termasuk pengurangan pengangguran dan tingkat kemiskinan di negara. Nafi Elias, seorang penasihat keuangan di Bank Utara, memberitahu Al-Monitor bahwa langkah untuk menghapus nol hanyalah proses administrasi, dan persamaan mata uang harus tetap sama. Ini berarti daya beli mata uang baru harus sama dengan mata uang lama. Dia menambahkan bahwa 2 mata uang tersebut harus tetap berada di pasaran selama periode yang tidak melebihi 3 tahun, maka mata uang lama harus ditarik secara bertahap. Elias memperkirakan masalah akan muncul jika transaksi debtor-kreditor tidak ditetapkan sesuai dengan mata uang baru, atau ada cacat dalam transaksi penarikan atau pembayaran. Dia menambahkan bahwa perubahan itu kemungkinan besar akan mempengaruhi tingkat inflasi atau kemiskinan. Ahmed Faizullah, Wakil Kepala Komite Keuangan Parlemen, sepakat dengan Elias. Berbicara dengan Al-Monitor,
Ia mencatat bahwa penghapusan nol tidak akan mempengaruhi daya beli dinar Irak, karena yang terakhir dikaitkan dengan ukuran produksi industri dan impor. Dia menambahkan bahwa cadangan mata uang keras CBI telah menyelamatkan dinar Irak dan berfungsi sebagai penutupnya. Faizullah menyerukan untuk tidak menerapkan proyek saat ini, karena akan membingungkan orang Irak dan mengganggu pasar. Di tengah pandangan ini, Enas Mohammed, wakil direktur di Nasim Al-Semal Brokerage Company, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa pasar saham akan paling dirugikan oleh perubahan mata uang dan penghapusan nol. Harga saham adalah 1 dinar, jadi saat ini 1000 dinar sama dengan 1000 saham. Setelah penghapusan nol, dinar baru akan setara dengan 1000 saham, yang akan semakin membingungkan pasar saham, yang sudah berlumpur akibat dari situasi keamanan. Aminah Al-Dahabi adalah peneliti politik ekonomi dan reporter yang dilatih dalam bidang jurnalisme minyak dan energi. Dia memegang doktorat dalam kebijakan kontainmen Amerika. Berita kedua, rangka koordinasi mengakhiri pertemuannya dan mengeluarkan pernyataan dari 4 poin. Bismillahirrohmanirrohim. Ketika dua mazhab dari kamu ingin gagal, dan Allah adalah pelindung mereka, dan kepada Allah hendaklah orang-orang percaya. Tuhan, yang Maha Tinggi. Kurung kurawal tutup, melanjutkan dari tanggung jawab sah, nasional dan moral yang dipercayakan kepadanya. Kerangka koordinasi masih siap untuk dialog serius dan konstruktif dengan semua blok dan independen untuk keluar dari blokase politik. Dan satu-satunya yang terkena dampaknya adalah orang Irak. Oleh karena itu, kerangka kerja tersebut mengumumkan visinya untuk mengatasi pemblokiran politik, yang didasarkan pada beberapa yayasan yang kami cantumkan di bawah ini. Kerangka kerja ini akan menunjukkan rinciannya dalam dialognya dengan kekuatan politik dan merangkumnya sebagai berikut. Komitmen terhadap istilah konstitusional dan pendaftaran blok dengan jumlah partai terbesar untuk memastikan hak komponen dan penyelesaian hak nasional bagi komponen lain dari 3 presiden, dalam sebuah visi IFID di mana kerangka kerja dan sekutunya, blok Sadris dan sekutunya berpartisipasi. 2. Setelah pengumuman blok terbanyak, calon jabatan Perdana Menteri disepakati sesuai syarat dan kriteria yang dibutuhkan seperti kompetensi, integritas dan kemerdekaan, dan itu akan melalui KOMI bersama Kerangka Kerja Koordinasi dan Blok Sadris. 3. Kesepakatan pada program pemerintah dalam batas waktu tertentu yang harus disepakati, dan siapapun yang ingin berpartisipasi dalam mengelola implementasinya dari blok pemenang yang mematuhi program tersebut, dan mereka yang memenuhi syarat dinominasikan untuk menjalankan TDA negaranya, asalkan mereka ditandai oleh kompetensi, integritas dan kompetensi. 4. Oposisi di dalam DPR harus mengawasi pemerintah dan mempertanggungjawabkannya atas kesalahan dan pelanggarannya. Oposisi diberdayakan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan benar dan dilindungi sesuai hukum. Kami mengulangi panggilan kami kepada saudara-saudara kami yang menolak panggilan berulang kami untuk kerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan, dan kami mendesak mereka untuk menempatkan kepentingan bangsa dan warga di atas kepentingan partisan dan faksi. Tuhan memberikan kesuksesan. Berita ketiga. Penarikan dan SADRISBLOC dari negosiasi untuk memilih Presiden Republik. Safak News pemimpin gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, mengumumkan Kamis malam ini, penarikannya dan blok Sadris dari negosiasi untuk memilih Presiden Republik dan membentuk pemerintah yang diharapkan, dan memberikan jalan kepada kerangka kerja dinasti untuk negosiasi dengan pasukan politik dalam hal ini. Al-Sadr mengatakan dalam sebuah tweet di Twitter, yang diikuti oleh Safak News Agency, ini adalah berkat yang telah Tuhan berikan kepada saya yang memungkinkan saya untuk menjadi blok pemenang terbesar dalam pemilihan, tetapi sebaliknya kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,
maka kami membuat yang besar blok Syiah atau aliansi, maka siapa yang seharusnya menjadi yang pertama untuk dia berhasil membentuk blok nasional terbesar, selamatkan tanah air, dan mencalonkan Perdana Menteri yang dapat diterima oleh semua orang. Dan saya tidak akan membelanjakan hal itu, puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan ia menambahkan, aliansi-aliansi ini banyak mengganggu, sehingga mereka menghalangi dan masih menghalangi, dan agar Irak tidak tetap tanpa pemerintah, dan keamanan, ekonomi, pelayanan dan kondisi lainnya semakin memburuk, ini saya berikan blokingnya G ketiga, sebuah kesempatan untuk bernegosiasi dengan semua blok tanpa terkecuali membentuk pemerintahan mayoritas nasional, tanpa blok Sadris, dari hari pertama bulan Ramadan hingga ke-9 bulan suci Syawal. Al-Sadr disimpulkan dengan mengatakan, sampai hari itu, aku meminta kepadamu untuk berdoa dan menerima ketaatan, dan orang-orang yang dicintai di blok Sadris tidak boleh mengganggu hal itu, baik secara positif atau negatif. Petik 2. Dan kemarin, Rabu, Parlemen Irak gagal untuk ketiga kalinya berturut-turut mengadakan sidang untuk memilih presiden baru untuk negara tersebut. Parlemen sebelumnya telah mengadakan 2 sesi, salah satunya setelah pemilihan presiden DPR pada tanggal 7 Februari lalu, dan yang lainnya pada tanggal 26 Maret ini. Partai Demokrat Kurdistan, Aliansi Kedaulatan, dan kerangka koordinasi yang mencakup pasukan politik Syiah. Pemilihan Presiden Republik membutuhkan quorum di mana kehadiran perwakilan merupakan 2/3 dari jumlah mereka, yaitu lebih dari 220 deputi dari 329, yang tidak tercapai karena boikot koordinasi kerangka kerja yang mewakili partai-partai Syiah terkemuka, seperti Blok Negara Hukum dan Aliansi Al-Fateh, payung di mana faksi mobilisasi populer loyalis jatuh untuk Iran. Setelah kegagalan mencapai quorum dalam sesi kemarin, pemimpin terkemuka dalam rangka koordinasi, pemimpin Koalisi Negara Hukum, Nuri Al-Maliki, berkata dalam sebuah Twitter, yang diikuti oleh Shafaq News Agency, koordinnya Aliansi Kerangka Kerja Asian dan sekutunya mengonfirmasi kekuatan penjamin ketiga, yang dibuktikan hari ini dengan mencegah penyelenggaraan sesi yang disiapkan olehnya. Bingkai berbahaya. Dia menambahkan, kami telah menyiapkan sebuah makalah inisiatif untuk menemukan solusi terhadap situasi sesak, setelah dikonfirmasi bahwa aliansi tripartit tidak maju dengan inisiatif untuk mencari solusi realistis untuk memastikan proses politik runtuh. Petik 2. Juga kemarin, Rabu, pimpinan aliansi Al-Fateh Hadi Al-Amiri mengatakan dalam wawancara dengan wartawan setelah rapat di kantor pasukannya memboikot sidang parlemen, kami percaya bahwa jalur melanggar wasiat dan tidak termasuk partai lain tidak akan mengarah pada stabilitas Irak, solusi untuk keburukan politik. Namun respon pimpinan gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, kemarin, Rabu, tegas dalam posisinya menggagalkan prestasi quorum untuk sesi tersebut, seperti yang dikatakannya dalam sebuah Twitter, yang diikuti Shafaq News Agency S. Berbicara dalam kerangka kerja koordinasi, saya akan tidak setuju dengan Anda, karena konsensus berarti akhir negara, tidak semua konsensus. Bentuknya, dia menekankan, apa yang Anda sebut pemblokir politik lebih mudah daripada menyetujui Anda dan lebih baik daripada berbagi kue dengan Anda. Tidak ada kebaikan dalam konsensus pemerintah. Bertanya, bagaimana Anda akan menyetujui blok sementara Anda menyerang semua komponen dan semua mitra yang Anda coba menangkan untuk penyelesaian Anda? Mengikuti kicauan Al-Sadr, perwakilan blok Sadris, Haider Al-Haddad Al-Hafaji, memperingatkan kerangka koordinasi Syiah terhadap manuver politik yang berlanjut dengan tujuan mengganggu pembentukan pemerintah Irak berikutnya. Dan ia berkata dalam sebuah unggahan di Facebook, diikuti Shafaq News Agency, yang ingin saya katakan,
di saat pihak lain telah menghabiskan semua senjata politiknya dalam menghalangi pembentukan pemerintah yang tidak berdasarkan kuota. Tripartit Aliansi punya begitu jauh belum mulai menggunakan senjata politik dan hukumnya, karena Al-Sadr belum. Dia masih berusaha menyelamatkan rakyat dari cobaan mereka dengan sedikitnya permusuhan dengan yang lain. Petik 2. Dia menambahkan, jika ia harus melambaikan sedikit pun, yang lain akan masuk ke dalam proyek mayoritas, sendirian dan berbondong-bondong, takut akan masa depan politik mereka. Berita keempat, saga pemilihan berlanjut. Kita semua harus menyadari apa yang terjadi di Irak. Pertama, mereka melakukan pemilu 5 bulan yang lalu pada bulan Oktober tahun 2021. Orang-orang berbicara dan ingin korupsi berakhir. Mayoritas pemungutan suara ingin Iran keluar. Tidak ada pertengkakan fakta-fakta ini. Sadar anti korupsi dan kertas putih yang didukung memenangkan pemilihan oleh mayoritas luas. Kedua, tidak sesederhana itu, tetapi seharusnya karena Syiah Iran digali dengan baik dalam politik dan memanipulasi anggota parlemen dengan suap dan harapan palsu. Ini sebagian besar kemerdekaan. Proses pemilu hancur dan itu adalah jantung dari masalah. Irak perlu memperbarui konstitusi dan memperbaiki isu-isu ini. Ketiga, apa definisi dari blok terbesar? Ini adalah jantung dari masalah. Ingat, argumen ini sudah ditangani oleh pengadilan federal dan mereka mengatakan bahwa itu adalah pemenang pemilihan sehingga kelompok Sadr adalah kelompok terbesar. Keempat, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan konsensus anggota di parlemen untuk datang ke sidang tersebut kemudian bisa mengadakan pemungutan suara untuk presiden? Sekalipun kelompok Maliki tidak muncul jelas akan tetap ada konsensus untuk mengadakan voting. Kelima, aku sudah bilang kenapa. Hal ini karena kelompok Maliki hanya menahan anggota yang independen dari menghadiri sesi tersebut untuk memilih presiden, yang merupakan langkah berikutnya dalam proses, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan konsensus jumlah anggota untuk muncul, sehingga ambil suara untuk presiden sehingga proses pemilu terhenti dan mereka memiliki celah konstitusional. Permintaan kerangka kerja masih sama, yaitu kedatangan Al-Sadr ke blok Syiah terbesar, untuk mencalonkan presiden di bawah konfirmasi dari Kurdistan, dan kemudian Perdana Menteri hanya untuk memiliki kekuasaan bahwa blok terbesar harus dimiliki sebagaimana rakyat memilih. Bukankah suara rakyat dihitung? Ini adalah kelemahan dalam proses pemilu. Kehilangan blok lainnya mampu memanipulasi politisi dan, secara tidak resmi, memblokir blok terbesar dari membuat kesuksesan ke langkah berikutnya. Di latar belakang, masyarakat Irak juga harus melihat mengapa Al-Maliki menghambat formasi pemerintah. Dia ingin bersepakat sehingga entah bagaimana masih diberi posisi. Al-Sadr telah mengatakan secara terbuka bahwa dia akan mengejar Maliki dan para preman korup lainnya atas korupsi mereka dan memiliki dukungan penuh dari Al-Kazemi dalam masalah ini. Apakah Anda lihat sekarang mengapa Maliki tidak ingin Al-Kazemi berlanjut sebagai Perdana Menteri? Antara proses pemilu ini mengambil pukulan dan menggulungnya sekarang untuk mengakhiri korupsi ini. Perubahan tidak pernah mudah dan orang Iran tidak hanya akan mengambil dan pulang ketika miliaran setiap tahun dipertaruhkan. Mungkin perlu waktu lebih lama untuk membentuk pemerintah, tetapi hasil akhir adalah yang paling penting. Jika Sadr tidak berdiri teguh, sekarang, ini akan azab Irak selamanya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Secara kebetulan kita melihat hal yang sama terjadi di AS juga karena pemilihan 2020 adalah pemilihan semua pemilu dan akan mengekspos dan menghancurkan korupsi di Washington. Tetapi semuanya terjadi dengan cerdas, karena tangan Tuhan bekerja. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tuhan akan bekerja begitu cerdas dan bijak dalam proses ini.
Demokrat dan negara dalam secara harfiah jatuh pada pedang mereka sendiri. Ini akan datang ke Maliki dan para penjahatnya di Irak juga. Bersabarlah dan biarkan siklus bermain. Setelah mereka pergi atau sangat terbatas, kasus terburuk, CBI akan bebas melakukan gerakannya. Ini lebih dari sekadar politik. Dengan kebebasan dan kedaulatan Irak dipertaruhkan. Jam berdetak dan hanya soal waktu, mungkin hanya bertahun-tahun, minyak itu akan diletakkan pada pembakar belakang, secara harfiah sebagai sumber energi utama. Sudah para petinggi berbicara tentang sumber energi baru ini dan sehingga tidak lama lagi mereka keluar dan minyak keluar. Ini secara harfiah adalah kesempatan terakhir Irak untuk melakukannya dengan benar. Sumber energi baru, ketiganya, akan murah, bersih, dan efisien. Sudah lama tertunda bagi minyak berjalan karena peradaban bergerak keluar dari ekonomi berbasis minyak ini. Tetapi ingat juga saya tidak berbicara tentang jenis transisi Biden-Harris Pelosi di mana mereka menghancurkan ekonomi dari keserakahan dan kebodohan mereka. Saya harap ini mengklarifikasi orang yang sedang berlangsung ini dan apa yang sedang terjadi. Kita dapat melihat dengan berita terbaru bahwa Maliki tidak ingin sampai pada tanggal 6 April dan jadi kita dapat mengharapkan kabar baik akan segera datang, sangat segera. Berdoa, dan berdoa lebih banyak agar saga ini berakhir dan berakhir dengan hasil mendukung kebebasan, dan kedaulatan untuk Irak. Kita sekarang sangat dekat dengan tanggal 6 April tenggat waktu konstitusional. Akankah pengadilan memberikan perpanjangan singkat kepada mereka? Hanya pada tanggal 5 April. Beberapa jam dan Irak memasuki vakum konstitusional untuk pertama kali dalam sejarahnya. Irak bangun besok Rabu, tanggal 6 April untuk memasuki negara mereka ke dalam vakum konstitusional. Besok, negara akan memasuki vakum konstitusional. Ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Federal untuk memilih Presiden Republik pada tanggal 6 April mengetahui bahwa parlemen tidak dapat memilih presiden sejak sesi pertama pada tanggal 9 Februari yang juga tercermin di kegagalan membentuk pemerintahan baru untuk menyukseskan pemerintahan Mustafa Al-Kazemi. Perhatian sekarang beralih ke Mahkamah Agung Federal, yang memberikan parlemen periode singkat, yang berarti jika periode ini terlampaui, pilihan tetap terbuka untuk mengambil keputusan yang tepat, termasuk kemungkinan penarik kaki ultimasi dari parlemen. Nanti pada tanggal 5 April artikel ini akan muncul. Mahkamah Agung Iraki mengatur pembentukan pemerintah darurat dalam negara. Kepala Dewan Kehakiman Tertinggi, Hakim Faik Zaidan, memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat karena krisis politik di negara ini dan ketidakmampuan untuk melanjutkan membentuk desti pemerintah federal baru berjalannya beberapa bulan sejak dini pemilu legislatif. Ini muncul dalam pernyataan yang diterbitkan hari ini di situs resmi Dewan Kehakiman Tertinggi pada hari Minggu. Zaidan mengatakan bahwa situasi saat ini tidak membutuhkan keberadaan pemerintah darurat dan pembentukannya tidak mungkin, menambahkan bahwa peradilan memainkan peran nasional dan mengusulkan solusi konstitusional dan hukum untuk mengatasi krisis dan pemblokiran politik, dan ini bukan campur tangan dalam politik. Petik 2. Kami percaya bahwa konsensus politik akan menyelesaikan krisis saat ini, bukan pembubaran parlemen, tambahnya.